Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur Tuhan kepadamu. Bapa, ini kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kembali beribadah kepadamu Tuhan. Tapi kami tidak mau Tuhan, ibadah kami hanya rutinitas. Tapi kami mau saat ini membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, yaitu segenap hati kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap nyanyian yang keluar dari mulut kami, setiap alunan musik yang tercipta, setiap tari-tarian, semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang mulia, dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah bagi kami. Haleluya Yesus. Ku kagum akan Engkau, Engkau Allah yang mulia, Engkau Raja yang mulia, terindah, megah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan, Sang Pencipta, layak diagukan. Katakan sama-sama, Kau mulia Tuhan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh pujian.
muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau mulia Tuhan, Kau mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Engkau pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau Allahku, Engkau Allah yang besar. Kau sungguh besar Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami ya Bapa. Engkau bertahta di atas segala pujian. Engkau bertahta di atas kemuliaan. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan lebih. Kita mau katakan, haleluya. Engkau yang bertahta. bersyukur Tuhan buat hadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sebelum kita memuji Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah Tuhan bagimu? Ya, mungkin kita punya banyak jawaban ya. Kita punya banyak jawaban yang berbeda-beda. Tapi jika jawaban-jawaban itu dikumpulkan menjadi satu, akan sangat banyak sekali kata-kata yang indah buat Tuhan, yang menggambarkan bahwa Tuhan sangat berharga bagi kita. Amin. Karena itu kita mau angkat pujian kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitannya, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita mau bersyukur lebih lagi, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku.
Raja kita, amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa segala yang bernilai di dunia ini, baik itu harta, baik itu emas, perak, mutiara mungkin, berlian, atau apapun yang berharga di dunia ini, tidak akan sanggup untuk melebihi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah terindah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dan dengan darah fana Kau membayar dosa. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan dengan emas perak Engkau telah menebus diriku. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih-Mu Tuhan. oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kami letakkan padamu ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bagimu Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Pada mezbamu Tuhan. pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti Kita mau menyembah Tuhan.
Kita mau katakan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau telah tebus setiap kami ya Tuhan. Kau telah tebus kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami padamu ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Bapa? Selain memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan mengenal Engkau. Mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Inilah doa kami Tuhan, kami mau mengenal Engkau. Oh Yesus Tuhan. Rinduanku mengenal Dia dan dahsyat kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kemuliaannya. Kerinduanku mengenal Dia. Yes Lord, ini doa kami Tuhan. Dahsyat kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kemuliaannya. Ku panggil namamu, berseru padamu, sebab Kau Tuhan, segala Raja. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ku angkat tanganku, berserah padamu, kekuatanmu jadikanku lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan, Tuhanku mengenal Dia dan dahsyat kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kemuliaannya. Panggil namamu, berseru padamu, sebab Kau Tuhan, segala Raja, pemilik hidupku. Ku angkat tanganku,
berbahasa roh bersama-sama saudara. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Jesus, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Haleluya. Lawat setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Lawat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, memulihkan, membangkitkan, menyembuhkan. Setiap beban berat diangkat, setiap putus asa menjadi berpengharapan. Thank you Jesus. Kami percaya ada kuasa yang nyata di dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Dan kami juga boleh bersekutu Tuhan di dalam penderitaan-Mu. Dan sepanjang hari, sepanjang waktu kami selalu memikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kami. Buat karya salib yang agung. Supaya kami boleh semakin serupa dengan kematian-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Bekerjalah di hati kami, bekerjalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Hari-hari ini kita mau terus belajar saudara. Mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu adalah dasar kekristenan kita. Semakin kita mengerti kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan saudara. Kita bukan korban kehidupan, kita adalah orang-orang yang menang saudara. Amin. Saya minta slide saya. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang luar biasa yang saya sudah praktekkan saudara. Dan dampaknya buat saya pribadi itu luar biasa sekali saudara. Cross conscious. Artinya kesadaran akan salib Yesus. Yang secara terus menerus kita alami saudara. Di hari-hari kita. Amin saudara. Nah, Rasul Paulus adalah penulis sebagian besar kitab di Perjanjian Baru, saudara. Dan apa yang dia katakan adalah hal yang sangat menarik. Di 1 Korintus 2:2 dia berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya saudara, sepanjang hari, sepanjang waktu, apa yang ada di pikiran Rasul Paulus adalah Yesus, salib Kristus. Dia selalu berpikir tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi dia dan betapa dahsyatnya kuasa salib bagi pribadinya, saudara. Nah, kita harus perhatikan apa yang ada dalam pikiran kita sepanjang hari. Bisa jadi kita memikirkan kekhawatiran, ketakutan, ya. Sebagian fokusnya sama dosa, saudara. Setiap pagi bangunnya, saya tidak mau berdosa hari ini, saya tidak mau berdosa. Dan apa yang akan terjadi, saudara? Dia akan buat dosa karena fokusnya pada dosa. Apa yang harus menjadi fokus kita? Salib Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Apa artinya saudara? What does it mean to be cross conscious? Waktu kita memiliki kesadaran akan salib Yesus, artinya saudara, to see Jesus who loves you so much that He willingly died for you on the cross. Waktu kita memiliki kesadaran akan salib Kristus, kita melihat Yesus yang begitu mengasihi kita saudara, begitu mencintai kita, sampai dia dengan rela saudara. Ko Ahyong seringkali waktu dia khotbah dia berkata, kalau Yesus mau turun, dia mentiup saja saudara, semua tentara itu akan musnah saudara. Kalau kita ingat kisah di mana malaikat maut datang ke Israel di Tulah ke-10 saudara, gak usah banyak-banyak saudara, habis semua saudara. Ya, apalagi kalau Tuhan mau kirimkan
Berlaksa-laksa malaikat nggak tahu apa yang terjadi sama tentara waktu itu, saudara. Satu aja sudah selesai semua. Nah saudara, kadang-kadang kita lupa karena kita sering dengar Yesus mengasihi kita, betapa Tuhan mengasihi dunia ini saudara. Sampai kita lupa betapa Tuhan mengasihi kita secara pribadi. Saudara, Yesus Tuhan mati buat dunia, tapi secara khusus Tuhan mati buat pribadi kita saudara. Dia bertahan di sana karena dia melihat hari ini ada kita pribadi demi pribadi. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan berkata seperti ini saudara. Kalau cuma satu orang di dunia ini yang butuh keselamatan, Yesus akan tetap mati di kayu salib buat orang itu saudara. Dan orang itu adalah kita saudara. Yesus melihat ada pribadi-pribadi, ada kita hari ini yang hidup, yang butuh keselamatan. Nah kita mau kembali lagi betapa kita melihat Yesus mencintai kita saudara. Dan ada satu hal yang sangat penting saudara yang harus kita terus pahami. Bahwasanya Tuhan mati bagi kita, Tuhan mencintai kita sebelum kita berbuat baik, sebelum kita menerima Dia saudara. Yesus dikatakan Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa Dia datang dan mati bagi kita saudara. Kita harus ingat ini selalu menjadi fondasi yang kokoh. Waktu kita lagi jatuh, waktu kita lagi jauh dari Tuhan, ini yang buat kita kembali kepada Tuhan saudara. Waktu kita selalu ingat Tuhan mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Amin saudara. Nah, ada yang pernah jatuh cinta saudara? Saya pernah. Pak Eri pernah Pak Eri? Nah saudara, lihat wajah orang jatuh cinta saudara. Apa yang kita lihat di sini saudara? Bahagia saudara. Ya, nggak tahu, ada yang belum pernah jatuh cinta saudara? Oh ada anak-anak. Nah kita lihat ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita saudara. Waktu kita pikirkan tentang Tuhan Yesus, apakah kita berpikir seperti ini saudara? Seperti mempelai, pria melihat mempelai wanita, satu pribadi yang begitu mencintai kita. Ya, banyak orang berpikir atau mereka melihat Yesus, mereka melihat satu pribadi yang siap menghakimi mereka. Pribadi yang selalu marah saudara. Ya, karena mereka lihat papanya di rumah, mamanya di rumah marah-marah setiap hari. Ya mereka gak bisa lihat Tuhan Yesus wajah seperti ini saudara. Ya mau versi yang lain juga saudara. Mau di versi apapun saudara. Kalau orang lagi jatuh cinta wajah selalu kayak gini saudara. Mau pakai dandanan apapun namanya jatuh cinta itu seperti ini saudara. Bahagia. Saudara waktu kita lihat Tuhan Yesus bayangkan dia melihat kita tuh seperti ini. Melihat dengan wajah sayang. Bukan wajah marah. Saudara, kalau kita ngerti hal ini, waktu kita bangun pagi hari, kita selalu siap saudara. Rasanya ada satu kebahagiaan waktu kita bisa hidup satu hari lagi, karena kita tahu hari itu pun kita akan mengalami kasih Tuhan buat kita. Dan sampai satu hari Tuhan panggil kita saudara, itu satu kebahagiaan, satu hari yang dinanti-nantikan, di mana kita bertemu face to face dengan pribadi yang begitu mencintai kita saudara. Betapa dahsyat kehidupan kekristenan saudara. Sampai banyak orang yang mereka berkata, mereka gak takut sama kematian lagi. Kenapa? Karena waktu mereka meninggal, mereka bertemu sama pribadi yang mencintai mereka, saudara. Luar biasa, amin, saudara. Nah, ada sedikit intermezzo, saudara. Ada seorang gadis kecil, ya. Ask her brother, what is love? Dia mau tahu apa sih artinya cinta. Anak kecil kan gak tahu, saudara. Jadi dia mau tahu nih, saudara. Ini kakaknya ngomong kayak gini, kokonya ngomong kayak gini. Love is when you steal my chocolate from my lunch bag every day and I still hide it in the same place. Jadi kakaknya ngomong kayak gini. Cinta itu, kasih itu, waktu kamu maling, mencuri coklat saya setiap hari dari tas makan siang saya, tapi saya masih taruh itu di tempat yang sama setiap hari. Kadang-kadang kalau kita berbuat salah, hal yang sama, kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah nggak mau lagi terima kita. Jangan-jangan Tuhan sudah marah besar sama kita, saudara. Lihat ini, saudara. Kakaknya aja mengerti, saudara, bahwasanya anak-anak kadang kita bertingkah seperti anak-anak, saudara. Bahkan hewan pun, saudara, Tuhan kasih hal itu. Rasa sayang sama anaknya, saudara. Lihat kayak gini, saudara. Indah banget kan, saudara. Ini mama jerapah, anak jerapah, Tuhan kasih. Dan kalau kita sampai hari ini Tuhan karuniakan punya anak, saudara,
Itulah Tuhan ajari kita betapa kayak gitu loh sayangnya Tuhan sama kita, seperti kita sayang sama anak-anak kita. Tuhan lebih lagi daripada kita. Tuhan kasih kita gambaran saudara, supaya kita mengerti lebih tentang kasih-Nya. Apalagi saudara, to be cross conscious is to fix your eyes on Jesus who has provided for your deliverance and victory at the cross. Saudara, untuk kita bisa menang dalam kehidupan kita sehari-hari, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Itulah artinya cross conscious, memiliki kesadaran akan salib Kristus. Karena kemenangan kita, pembebasan kita, semua berasal dari karya salib Yesus. Saya baca satu cerita saudara yang luar biasa tentang seseorang yang mau berhenti merokok. Jadi dia berjuang setengah mati, nggak bisa-bisa. Yang saya dengar juga dari beberapa teman, sulit sekali ya untuk berhenti merokok. Jadi apa yang dia lakukan saudara? Hal yang unik. Dia tahu ini salah, tapi nggak bisa berhenti. Gimana? Ya. Tapi dia juga tahu bahwasanya dia tuh orang benarnya Tuhan. Dia sudah ditebus oleh Yesus. Jadi ini yang dia lakukan saudara. Setiap kali dia mau merokok saudara, pengen banget. Akhirnya dia merokok. Tapi setelah itu dia ngomong kayak gini ke dirinya. Aku orang benarnya Tuhan. Setiap hari dia ngomong seperti itu saudara. Dia bukan malah tertuduh, dia malah yakinkan dirinya dia tuh benar. Dia orang benar yang buat kesalahan. Sampai satu hari saudara, tiba-tiba keinginan untuk merokoknya hilang saudara. Dan setelah itu dia tidak berjuang mati-matian untuk, saudara ngerti ya, rasanya kayak kecanduan itu ya, kayak mau lepas itu. Akhirnya hilang begitu aja saudara. Dahsyatnya kuasa salib Yesus. Waktu fokus kita pada kuasa salib Yesus, bukan pada usaha kita ya untuk lepas, untuk bebas saudara. Nah kita mau belajar dari satu kisah yang menarik di Alkitab. Ya, pribadi Daud saudara. Pribadi Daud ini orang yang luar biasa karena dia tinggal di perjanjian lama, tapi dia mempunyai mentalitas perjanjian baru. Ya kalau saudara lihat ada mazmur-mazmur yang ditulis, sebenarnya itu bukan gaya perjanjian lama saudara. Kalau kita lihat Musa di kemah perjanjian, gak ada hal-hal seperti itu saudara. Dan dia buat sesuatu yang luar biasa yang dia mulai dari sejak dia menjadi gembala. Dia suka nyembah Tuhan saudara, dia ngerti, wow luar biasa saudara. Ya. Dan kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 10, pula kata orang Filistin itu, ini Goliat saudara. Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ya, ini ngeri saudara. Kalau seorangnya orang biasa-biasa nggak masalah. Ini orangnya raksasa saudara. Ya, apa yang terjadi pada orang Israel saudara? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangkan saudara, pagi, sore, 40 hari kerjanya cuman, ayo saya tantang kamu, gak ada yang berani saudara, 40 hari. Tentara-tentara yang hebat, pasti saya percaya waktu itu orang Israel ada yang ahli berperang saudara, ada yang hebat-hebat saudara. Gak ada yang berani saudara, takut melihat Goliat. Apa yang terjadi ketika Daud, ya dia mendengarkan hal yang sama saudara. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju, ini Daud lagi ngomong sama tentara-tentara, ya saya persingkat kalau nggak terlalu panjang saudara. Tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, Daud dan orang Israel memiliki perjanjian yang sama dengan Allah. Tuhan itu Allah mereka. Ada tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tahu, tapi mereka nggak ngerti hal itu. Seperti kita waktu kita ngerti kuasa salib, betapa dahsyatnya salib, kita cuma tahu, tapi kita tidak mengalami, kita tidak mempercayai kuasa salib itu, saudara. Kita bisa seperti orang Israel ini, saudara. Waktu ada raksasa-raksasa kehidupan yang datang, saudara, kita berlari. Kita bukannya menghadapi hal itu, kita malah berlari dan ketakutan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Dia nggak mengandalkan pengalamannya saudara, dia nggak mengandalkan peralatannya sederhana saudara. Nggak layak untuk perang sebenarnya saudara. Tapi itu cukup. Kuasa kebangkitan Kristus cukup saudara untuk membuat kita menjadi orang-orang yang menang setiap hari. Amin saudara. Saya baca beberapa kutipan saudara, bagus sekali. You face giants by facing God first. Focus on giants, you stumble. Focus on God, your giants stumble. Apa artinya saudara? Hadapi raksasa-raksasamu dengan menghadap Tuhan terlebih dahulu saudara. Waktu kita hadap Tuhan terlebih dahulu ada kekuatan saudara. Focus on giant, berfokuslah pada masalah-masalah kita yang besar itu saudara. Kitanya yang jatuh tersandung saudara. Focus on God, your giants tumble. Waktu kita fokus sama Tuhan, satu-satu persatu raksasa itu akan jatuh tumbang saudara. Ya satu lagi saudara, you may be up against a giant today but don't focus on how big your giant is, focus on how big your God is. Ya, kita mungkin ada raksasa yang harus kita hadapi hari-hari ini saudara, tetapi jangan fokus betapa besarnya raksasa itu, fokus betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Waktu orang Israel melihat Goliat, mereka melihat satu sosok yang begitu besar, yang begitu mengerikan saudara. Tapi ketika Daud melihat Goliat, dia melihat Tuhan yang dia sembah lebih besar. Kalau saudara ingat, waktu saya pernah share juga tentang Elia dan bujangnya. Waktu dia melihat tentara yang besar mengelilingi kota itu untuk menangkap Elisa. Apa yang dilakukan Elisa, dia buka mata bujangnya dan dia bujangnya melihat betapa tentara Tuhan lebih banyak, lebih besar saudara dari tentara yang sedang menyerang mereka. Kadang-kadang waktu kita tertutup mata kita menjadi panik saudara. Kita nggak melihat seperti sebagaimana seharusnya. Oke. Apa yang kita lakukan saudara? Death and life are in the power of the tongue, speak life. Firman Tuhan sudah kasih kita tipnya saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Apa yang harus kita lakukan saudara? Jangan pakai lidah kita untuk mengutuki hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Declare what Jesus has acquired for you on the cross. Deklarasikan apa yang Tuhan sudah ambil, sudah dapatkan bagi kita di kayu salib saudara. Apa yang terjadi di kayu salib saudara? Luar biasa. Ada perubahan tempat, pertukaran tempat. Harusnya kita dihukum, kita diselamatkan saudara. Harusnya kita binasa, kita selamat. Harusnya kita dikutuk, kita diberkati. Harusnya kita menerima sakit penyakit, Tuhan Yesus yang menerima semuanya saudara. Katakan apa? I'm wise. Ada hikmat Tuhan, saya bijaksana. I'm strong, saya kuat. Apalagi saudara? I'm happy. Saya bahagia. Kenapa? Ada sukacita dari Tuhan. Bahkan kita katakan apa? Damai sejahteranya Tuhan itu saudara melampaui akal dan pikiran kita. Kita nggak ngerti kadang-kadang saudara solusi dari masalah kita. Tapi kita bisa tetap damai, kita bisa tetap tenang karena kita tahu ada jalan keluar dari Tuhan. I'm wealthy. Aku diberkati, aku kaya. Ya, karena Tuhan yang menyediakan segala yang aku butuhkan. I'm healthy. Aku sehat saudara. Jangan dikit-dikit langsung, aduh ini apa nih, jantung gak ya? Ini darah tinggi gak ya? Ini gak ya? Gak usah saudara. Setiap hari fokusnya apa? Bukan berarti gak usah olahraga, gak perlu makan sehat saudara. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak sadar loh saudara. Dikit-dikit langsung, aduh ini apa ya, ini apa ya. Langsung cari-cari di Google, langsung tambah stres saudara. Ya, ini tanda-tandanya ini jantung koroner, waduh tambah stres saudara. I'm blessed, aku diberkati. Berapa sering kita perkatakan hal-hal ini saudara. Apa yang salib Kristus sudah ambil, dapatkan buat kita saudara. Kita nggak ambil ini saudara dan ya kita nggak dapatkan. Berikutnya saudara, to be cross-conscious is to look to Jesus who offered his own body to be punished so that your body can be free from all punishment. Ya kadang-kadang orang percaya masih saudara, mereka selalu fokusnya seperti ini. Ketika ada hal-hal buruk terjadi, ya mereka berpikir Tuhan sedang menghukum mereka. Kalau kita berpikir demikian saudara, kita nggak bisa hadapin hal itu. Kalau kita sakit, kita berpikir Tuhan sedang hukum kita saudara, bagaimana kita bisa berdoa minta Tuhan menyembuhkan kita? Ya saudara. Tapi kalau kita tahu itu bukan dari Tuhan, itu bagian dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa.